wah kita langsung bisa menyimpulkan gitu ya, ternyata sumber masalahnya itu adalah dupa yang waktu itu kita bakar rame-rame, wanginya kita nikmati bersama-sama, dan asapnya kita main-mainin ke seluruh ruangan gitu ya. Ternyata itulah yang bikin makhluk-makhluk itu datang ke kosan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan pengalaman sekitar tahun 2008 waktu aku masih jadi mahasiswa baru di suatu universitas di Jawa Tengah. Ini ceritanya aku masih mahasiswa baru itu di kosan aku. Jadi ceritanya aku ngekos di sebuah rumah yang awalnya sih baik-baik aja ya, nggak ada sesuatu keanehan atau apa gitu. Semuanya berjalan seperti biasanya, seperti pada umumnya. Sampai beberapa bulan kemudian aku ngekos di situ, ada peristiwa di mana kakak kelas aku yang ada di kosan itu dari fakultas lain, dia lagi punya masalah sama teman kampusnya gitu. Katanya sih kayak rebutan cowok gitu. Dia berantem hebat sama temen di kampusnya gara-gara rebutan cowok. Menurut ceritanya sih, katanya pacar si mbaknya itu direbut sama teman kampusnya. Nggak tahu deh gimana jelasnya ya. Yang jelas memang mereka maki-makian via SMS. Waktu itu masih zamannya SMS. Nah udah begitu, si mbaknya itu suka ngasih tahu ke kita nih SMS berantemnya mereka itu kasar banget gitu kan. Nah udah kita jadi pendengar setia, abis itu udah kita nggak tahu lagi berapa minggu kemudian atau berapa bulan kemudian gitulah ya, dapat kabar lagi dari si mbak itu, curhat lagi katanya kalau dia itu udah baikan sama perempuan itu. Perempuan itu ngaku bersalah karena udah rebut cowoknya. Habis itu ya maaf-maafan gitu deh. Sampai akhirnya si perempuan itu katanya pengen main ke kosan gitu. Dia mau bawain oleh-oleh gitulah sebagai tanda permintaan maaf. Nah udah gitu datanglah si perempuan itu. Dia beneran bawa oleh-oleh tuh. Dia bilang dia baru pulang dari Bali. Dia bawa bingkisan banyak. Kemudian isinya itu juga ada banyak, diantaranya itu ada parfum, ada bedak, pokoknya kosmetik gitu. Dan salah satunya oleh-oleh itu ada seikat dupa gitu ya, yang dia bilang dupanya itu untuk aromaterapi. Udah gitu, udah kan si perempuan itu pulang. Terus si mbak itu ngumpulin kita deh adik-adiknya gitu ya, adik-adik kosannya sini deh gitu kan. Aku barusan dapat oleh-oleh nih dari temennya itu gitu kan. Terus kita kan kepo kan ngeliatin oleh-olehnya apa aja. Udah gitu pas kita lihat katanya ada seikat dupa aromaterapi, kita langsung pada pengen dong, gue pengen sih dupa aromaterapinya gitu kan. Akhirnya kan dupa aromaterapi itu ada banyak ya, ada beberapa batang, akhirnya dibagiin lah satu orang satu. Terus tengah hari siang gitu kan. Udah gitu kita dapet satu orang satu dupa, dan kita bakar dupa itu rame-rame gitu kan ya di tengah rumah. Dan bener tuh dari dupa itu emang wangi banget, wanginya tuh wangi-wangi bunga gitu kan, wangi-wangi bunga. Ya kita sih asik aja ya karena dibilangnya dupa aromaterapi. Terus kita main-mainin tuh, karena waktu itu kita ya masih gaje lah ya, masih remaja. Lalu kita main-mainin ala-ala India gitu kan, di asapnya di gimana-gimanain gitu, kita muter-muter, pokoknya bercanda abis lah. Udah gitu kita udah selesai gitu kan, udahan. Nah, ternyata dupa itu bukan dupa aromaterapi, tapi dupa itu adalah dupa untuk memanggil makhluk lain. Jadi perempuan itu tujuannya pengen ngerjain
si mbak kosan aku itu. Dia nggak sungguh-sungguh minta baikan atau minta maaf, dia cuma pura-pura aja gitu. Mungkin tujuannya buat nyalakain mbak kosan aku doang ya, tapi karena akhirnya rupanya dimainin anak satu kosan, ya jadinya yang kena batunya orang satu kosan itu. Nah, setelah siang itu, malamnya langsung deh gangguan demi gangguan kita alamin gitu ya. Kita mulai dari malam pertama gangguannya dulu. Itu adalah malam tepat setelah siangnya kita habis mainan dupa. Jadi malam itu yang aku alamin, waktu itu aku lagi ngerjain tugas ya. Jadi aku tuh anak MIPA gitu kan ya, anak MIPA yang terkenal dengan tugas kuliah yang seabrek. Jadi aku tuh kalau ngerjain tugas itu bisa sampai tengah malam sendirian gitu. Dan teman-teman di kosan itu kebanyakan anak sosial. Jadi ya mereka tugasnya sih kayaknya nggak sebanyak tugas aku deh gitu ya. Nah udah, jadi aku emang udah terbiasa banget tengah malam ngerjain tugas sendirian di kamar dalam keadaan udah semua orang udah sepi, udah tidur, aku udah biasa gitu kan. Nah malam itu seperti biasanya aku ngerjain tugas itu sampai tengah malam banget, udah nggak ada suara orang lagi gitu ya, semua orang udah tidur. Nah sebelum aku ceritain lebih lanjut, aku mau deskripsiin dulu bentuk kosan aku kayak gimana. Jadi kosan aku itu 2 lantai gitu ya, 3 lantai sih sebenarnya, cuma lantai ketiga itu hanya khusus buat ngejemur. Nah lantai 1 itu rumah ibu kosan dan pinggirnya kamar aku gitu ya. Jadi di sini kamar aku, tengah-tengahnya itu rumah ibu kosan, pinggirnya itu ada gang kayak lorongnya itu ada pintu keluar buat keluar. Nah sambungan lorong itu adalah tangga langsung ke atas ke lantai 2, di mana lantai 2 itu adalah kamar teman aku yang lainnya gitu. Jadi aku ya emang di bawah cuma sendirian di pinggir ibu kos. Nah seperti biasa ya, kita lanjut. Tadi aku lagi ngerjain tugas sampai tengah malam. Nah malam itu udah tengah malam banget, aku denger ada suara orang jalan di lantai 2. Emang sih kalau dari suaranya agak-agak beda dari biasanya. Biasanya kalau ada orang yang jalan, dia mau ke toilet atau kemana, suara langkah kakinya itu nggak sekencang itu. Tapi malam itu suaranya lumayan kenceng. Jadi kalau dibayangin kayaknya orang yang lewat itu kayak yang gede banget gitu. Emang salah satu penghuni kosan emang ada yang agak gemuk ya, tapi kalau dipikir-pikir ya nggak segitunya juga suara langkah kakinya gitu kan. Nah udah gitu, tapi aku ya udahlah, mungkin suara orang yang gemuk itu gitu kan ya, dia mau ke kamar mandi, kayak biasanya juga suka ada kan suara kayak gitu. Nah tapi ini aneh, biasanya kan suara kakinya ya udah paling sepanjang kamar dia ke kamar mandi doang gitu. Kok ini enggak gitu ya, suaranya lanjut ke arah tangga. Nah kan kok mau ke arah tangga gitu kan ya, kayak mau turun, mau kemana gitu. Terus benar gitu ya, suaranya itu makin nurunin tangga, kemudian melewati lorong yang ke arah mau keluar. Kan penasaran tuh ya, siapa yang mau keluar jam segini gitu. Jadi di kosan aku tuh jam malamnya itu sampai jam 9, dan kalau malam minggu jam 10 gitu kan. Nah itu udah jam 12 lewat gitu kan. Itu nggak boleh banget, itu udah aturan kosan, nggak boleh kita keluar semalam itu. Kan siapa nih yang berani-berani mau keluar lewat lorong gitu kan. Udah gitu terus suaranya itu ke lorong menuju pintu keluar. Nah anehnya, tanpa ada suara pintu dibuka, tanpa ada suara kunci yang dibuka, itu tiba-tiba suara langkahnya udah berpindah tuh keluar. Udah gitu lewat keluar, mau nggak mau dia harus ngelewatin depan kamar aku kan. Nah tambah penasaran tuh, siapa yang berani-beraninya keluar. Aku intip lah lewat jendela yang view-nya memang keluar. Pas dibuka hordengnya, itu gelap banget, nggak kelihatan ada apa-apa. Karena nggak tahu ya, budaya di sekitaran kosan aku itu kalau malam itu nggak cuma lampu dalam aja yang dimatiin, tapi lampu luar rumah pun dimatiin, semua rumah. Jadi gelap banget gitu ya, jadi benar-benar nggak kelihatan siapa itu yang keluar.
Yaudah kan, aku akan pas buka hordeng ternyata hitam semua, gelap. Ya udah aku nggak peduli ya, aku lanjut lagi ngerjain tugasnya. Gak nyampe 5 menit kemudian suara langkah kaki itu datang lagi dengan arah pulang. Kalau tadi kan kayak orang pergi ya dari atas keluar, kalau sekarang tuh kayak arah pulangnya sebaliknya gitu. Aku penasaran lagi kan, ini siapa sih gitu kan, kok sebentar banget gitu, kalau dia mau kabur kan kabur sekalian gitu kan ya, kenapa ini nggak nyampe 5 menit gitu kan. Aku intip lagi dan tetap nggak kelihatan. Nah besoknya ternyata yang dengar suara itu bukan cuma aku doang, tapi ibu kos juga ngedengar. Akhirnya besok kita dikumpulin semuanya dan kita dimarah-marahin tuh sama ibu kosnya, kayak diinterogasi gitu, siapa yang tadi malam berani-beraninya dia keluar gitu kan. Sambil marah-marah gitulah. Terus kita nggak ada yang ngaku. Kita waktu itu bersembilan, aku sendiri di bawah dan 8 orang lainnya di lantai 2 di atas gitu kan. Itu kita nggak ada yang ngaku, nggak ada yang ngerasa kalau tadi malam dia keluar gitu kan. Ibu kos makin marah dong, nggak ada yang ngaku. Cuma ya mau gimana lagi karena nggak ada yang ngaku kan. Udah gitu. Pas ibu kos udah selesai gitu ya acara ngumpulnya, kita saling saling tuduh-tuduhan lah gitu. Siapa dong, ayo dong ngaku gitu, jangan bikin si ibu jadi tambah marah gitu. Tapi yang beneran nggak ngaku gitu ya, sampai ada yang bersumpah-sumpah emang dia nggak ngerasa. Udah gitu, udahlah lupain karena mau nuduh siapa juga gitu kan. Malam kedua hal yang sama terjadi lagi persis kayak gitu, tapi untungnya malam kedua itu entah si ibu kosnya tidurnya pulas apa gimana, pokoknya ibu kos nggak dengar gitu kan. Tapi justru kita yang dengar gitu ya, nggak cuma aku yang di bawah, orang-orang yang kamar di atas juga dengar gitu. Akhirnya kita bahas lagi tuh, tanpa ada ibu kos kita bahas lagi, tadi malam ada lagi gitu siapa gitu kan. Akhirnya nggak ada lagi yang ngaku gitu kan. Sampai akhirnya kita berpikir kalau itu maling gitu kan. Terus kita periksa semua barang-barang berharga kita, nggak ada satupun barang berharga kita yang hilang. Udah gitu penasaran kan, terus siapa dong gitu kan. Udah untuk malam yang berikutnya kita memutuskan untuk tidur di 2 kamar. Jadi kita bersembilan itu hanya tidur di 2 kamar, 5 orang dan 4 orang, itu penuh banget, desek-desekan. Ada yang di desek-desekan di atas kasur, ada yang di bawahnya pakai karpet gitu kan. Kamar kosan itu kan kecil ya, kita isi dengan orang segitu banyaknya. Udah gitu, pas tengah malam ada suara serupa gitu ya. Kita jadi di lantai atas semua, aku juga yang kamarnya di bawah ikut-ikutan tuh ke lantai atas gitu ya. Nah udah gitu, di tengah malam ada lagi orang jalan di tengah rumah gitu kan. Langsung dong kamar aku nelpon ke kamar yang sebelahnya gitu kan. Di kamar kamu ada yang lagi keluar nggak gitu? Nggak ada gitu. Di sini juga nggak ada. Nah terus di tengah rumah siapa yang jalan gitu kan? Wah dari situ kita mulai berpikir ya, udah mulai ke arah yang mistis gitu. Jangan-jangan gitu kan ya. Itu adalah pengalaman ya di 3 hari pertama gitu ya. Jadi tiap malam itu hampir selalu ada gangguan gitu ya, gangguan yang berulangnya itu kayak gitu-gitulah. Ada orang dengan seperti ukuran besar gitu ya, karena suara langkah kakinya juga besar gitu, jalan di tengah rumah. Terus di dapur tengah malam berisik gitu ya, ada suara antar panci, saling bersinggungan, ada suara ember yang tiba-tiba jatuh kayak gitu. Pokoknya kalau tengah malam itu antara ruang tengah dan dapur itu adalah 2 titik yang suka ada suara-suara yang aneh gitu ya. Terus kalau kita ada yang memberanikan diri malam-malam masak mie gitu ya di dapur, itu suka tiba-tiba kecium bau bunga gitu kan, wangi banget. Habis itu hilang lagi wangi bunganya. Akhirnya sejak malam-malam itu gitu ya, kita tuh nggak ada yang berani tidur di kamar masing-masing. Jadi kita tetap tidur di 2 kamar, 5 orang dan 4 orang gitu ya. Walaupun badan kita sakit gitu ya karena sempit-sempitan banget, tapi kita nggak ada yang berani. Dan nggak sampai di situ ternyata gangguannya gitu ya. Makhluk-makhluk itu makin berani aja gitu ya ngeganggu kita. Nggak cukup dengan wangi-wangian yang tiba-tiba muncul,
kemudian suara-suara yang tiba-tiba muncul gitu ya, banyak lagi gangguan-gangguan lainnya. Oh iya, jadi keanehannya lagi, setiap malam Jumat itu kita pasti kalau di aku tuh istilahnya dieurup-eurup, apa ya bahasa Indonesia, dieurup-eurup, kayak dimana kita tidur dan nggak bisa bergerak sama sekali, susah, atau kayak orang ketindihan gitu. Nah itu kayak yang dijadwal gitu, saya setiap malam Jumat dan bergiliran, kita nggak ada yang tahu malam itu siapa yang bakal dieurup-eurup. Nah termasuk aku juga salah satunya, pernah di suatu malam Jumat gitu ya, lagi tidur sendirian, tidurnya itu ya kalau nggak salah abis maghrib tuh capek banget gitu ya. Aku belum sempat pindah ke kamar yang biasanya kita berkumpul 5 orang dan 4 orang itu. Aku udah ketiduran duluan di kamar sendiri gitu ya. Waktu itu belum sholat isya gitu ya, abis maghrib aku langsung ketiduran. Dan itu tuh aku ada yang ngurup-ngurup gitu ya, ada yang, nah anehnya mungkin kita semua udah pernah ya ngalamin kejadian kayak gitu. Dan biasanya mata kita tuh kayak setengah terbuka kan ya, kita bisa ngelihat sekeliling tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, sama aku juga waktu itu, jadi mata aku tuh kayak yang setengah terbuka, dan itu baru kali itu aku ngelihat kan biasanya ya udah gitu ya, kita ngelihat ruang sekitar kita. Nah gitu aku ngelihat kayak ada bayangan atau asap hitam gede gitu ya, itu ya ada di atas badan aku gitu. Jadi kelihatan yang nindihin ya kan, biasanya kan nggak ada kan. Nah itu ini banget lah, dahsyat juga ininya, yang sampai nggak bisa bergeraknya lama, sampai sesek nafasnya gitu ya, itu sampai mikir yang aneh-aneh lah, ini kenapa gitu, jangan-jangan mau mati atau apalah, pikirannya udah kemana-mana. Untung banget ada, kalau nggak salah ada yang ngajak beli makan, waktu itu ngajak beli makan malam keluar gitu, jadi ada yang ngetok pintu kamar gitu ya, ngajakin beli makan. Begitu ada suara orang ngetok kamar ngajak beli makan, langsung lepas tuh si bayangan hitamnya, nggak tahu hilang aja gitu ya, dan aku bisa nafas lagi, bisa bergerak lagi, dan langsung bangun. Dan itu aku bangun dalam keadaan bener-bener ngos-ngosan banget, kayak yang capek banget. Untung aja gitu ya ada temen aku yang datang. Dan itu kejadian gak cuma aku doang, semuanya hampir. Dan akhirnya kita kayak nemuin pola gitu ya, kayak setiap malam Jumat deh ya gitu. Akhirnya malam Jumat berikutnya kita kalau tidur giliran. Jadi misalkan tuh yang di kamar itu kan yang ada yang 5 orang gitu ya, misalkan 2 orang tidur, 3 orangnya jaga sampai jam berapa gitu. Nanti jam berapa gantian tuh, yang tadi tidur bangun, yang 3 orang jaga gitu kan. Nah jadi kalau misalkan nanti kita ngelihat ada temen kita yang kelihatan kayak yang sesek, atau kelihatan jarinya bergerak-gerak aneh gitu kan, kayak yang keras, itu sama kita cepet-cepet dibangunin, karena itu pasti lagi dieurup-eurup sama makhluk itu gitu. Itu sampai segitunya kita jadi kurang tidur kan, gara-gara tidur aja pakai ada acara gantian segala gitu kan. Nah itu bentuk gangguannya. Nah terus kalau aku sendiri, alhamdulillah sih kalau ngelihat nggak pernah ya, kalau ngelihat nggak pernah, cuma pernah aja waktu itu tengah malam, lagi-lagi yang lain udah pada tidur dan aku masih nggak mau begadang ngerjain tugas, karena kalau nggak gitu ya, takut sih gitu ya, tapi kalau nggak gitu ya nanti gimana tugasnya, masa nggak dikerjain gitu kan. Akhirnya maksain diri untuk tetap begadang ngerjain tugas, di antara teman-teman aku akhirnya pada tidur duluan. Udah tengah malam banget, udah sepi banget, tiba-tiba ada suara anak kecil yang ketawa gitu ya, kayak yang anak kecil lagi riang banget lah, ketawanya kayak lagi main gitu kan, tapi sebentar gitu ya, jadi cuma kayak yang hahaha terus hilang gitu, udah sepi lagi gitu. Padahal di rumah itu nggak ada anak kecil sekecil itu gitu ya. Bingung juga kan, suara anak kecil dari mana gitu kan, di rumah itu nggak ada anak kecilnya. Dari situ aku yang langsung takut gitu kan, langsung tidur, udah tugasnya bodo amat gitu ya, gimana besok gitu kan, udah nggak tahan takutnya gitu, udah aku tidur. Nah itu sih yang pernah aku alamin kalau aku pribadi ya. Tapi kalau teman-teman yang lain ya banyak juga gitu. Di antaranya yang pernah kejadian itu ada salah satu mbak kosan. Jadi waktu itu
ada satu penghuni yang non muslim gitu, dan kita semua sisanya yaitu muslim semua. Waktu itu aku masih ingat kalau nggak salah bulan puasa, kita lagi pada ada acara bukber di kampus masing-masing lah ya, di komunitas masing-masing. Kita lagi pada acara bukber, dan akhirnya satu-satunya mbak kosan yang bukan muslim akhirnya sendirian kan di rumah karena dia nggak ikutan acara bukber. Udah gitu pas habis maghrib lah mau isya, dia masih sendirian kan di kosan, kita belum pada pulang. Dia mau ke kamar mandi, dan pas di kamar mandinya itu ada yang manggil nama dia. Kita sebut aja namanya Rina ya. Nah, jadi pas dia masuk ke kamar mandi, tiba-tiba ada yang bilang di kamar mandinya Rina gitu. Wah, dia langsung histeris, dia langsung teriak, banting pintu kamar mandi, dan dia nelfon kita satu persatu nyuruh kita pulang. Terus kita karena tahu ya kondisi kosan emang lagi darurat, kita semua langsung pada kompak gitu ya, pulang dari kampus masing-masing. Dan kita lihat mbak itu lagi nangis sendirian di kamar, kayak ketakutan banget gitu ya. Dan yang paling seremnya gitu ya, salah satu cerita penghuni kosan yang lain, jadi dia itu mungkin capek banget kali ya pulang dari kampus, jadi dia menjelang maghrib itu dia tidur gitu kan. Kita juga tahu ya menjelang maghrib itu kan waktu-waktu yang dilarang untuk tidur. Nah, dia tidur tuh menjelang azan maghrib kan biasanya suka ada di musola gitu, suka ada kayak sholawatan atau apa gitu, udah mau maghrib banget gitu. Mungkin karena ada suara dari musola gitu, akhirnya dia kan kebangun kan. Nah, pas dia kebangun menjelang azan maghrib itu, di atas perutnya ada anak kecilnya dong lagi tengkurap di atas perut dia. Begitu dia teriak, langsung anak kecilnya menghilang. Dia teriak sambil loncat-loncat di atas kasur sambil nangis gitu kan. Kita langsung pada lari nyamper ke kamarnya dia, dan dia meluk kita sampai yang kayak orang ketakutan banget gitu ya. Dia bilang, tadi ada anak kecil di perut gue gitu kan. Kayak gitu. Itu ngeganggu banget sih, ngeganggu banget kita, jadi nggak nyaman. Kita tidur nggak pernah pulas gitu kan. Kita ke kamar mandi juga akhirnya saling nganter gitu ya, yang mau ke kamar mandi satu, yang nganternya itu bisa 3 gitu, karena nggak ada yang berani di atas isya itu berkeliaran di luar kamar, itu udah nggak ada yang berani. Sampai akhirnya kita capek kan digangguin, terus kita kira paling digangguin sebentaran doang, tapi ternyata berbulan-bulan terus kayak gitu. Kita capek banget, kita ngadu ke ibu kosannya nggak percaya. Ibu kosannya bilang, rumah saya itu dari dulu baik-baik aja gitu, kenapa kalian baru ribut sekarang gitu kan. Jadi kita bingung juga gitu kan ya. Akhirnya karena kita frustasi gitu kan, akhirnya kita minta izin ke ibu kosan untuk manggil ustadz yang bisa ruqyah kosan. Tapi nggak diizinin juga sama ibu kosannya, karena ibu kosannya tuh yakin kalau rumahnya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kita nggak diizinin buat manggil ustadz ruqyah gitu. Ya udah, akhirnya kita pusing lagi harus gimana. Sampai akhirnya ada salah satu kenalan kita, temen kosan punya kenalan, dia indigo gitu ya, dia indigo, tapi laki-laki gitu kan. Kita bingung ya. Akhirnya kita sembunyi-sembunyi aja gitu ya, saat siang-siang gitu kan ya, pas ibu kos lagi nggak ada. Kebetulan ibu kos kerja juga kalau siang, punya beberapa usaha juga, rumah makan, fotokopi kayak gitu-gitu, jadi sibuk. Kalau siang tuh ibu kosan suaminya tuh kosong gitu ya, anak-anaknya juga sekolah kosong. Nah, kita menggunakan waktu siang hari itu buat manggil teman kita yang indigo. Tujuannya cuma buat diliatin doang sih, ada apa sih ini gitu ya, gak minta tolong diusirin juga karena gak akan bisa kan. Nah, udah gitu akhirnya kita manggil seorang mas-mas gitu ya, karena dia laki-laki, dan kita tuh dilarang banget kan, dilarang masukin laki-laki ke dalam kosan perempuan. Tapi siang itu kita terpaksa melanggar aturan yang berat gitu ya, aturan yang yang emang semua orang udah tahu nggak boleh ada laki-laki masuk. Kita nekat masukin laki-laki siang hari itu gitu ya. Akhirnya pas lihat kondisi kosan aman, ibu kos nggak ada, semuanya nggak ada, jadi kita ngeberaniin diri mengundang mas-mas itu masuk ke dalam rumah kita, dan kita minta tolong dong mas, tolong liatin ada apa sih ini gitu. Akhirnya si mas-mas itu nyuruh kita
masuk ke dalam kamar semua, dia minta sendirian di tengah rumah. Dah, kita pada masuk kamar dong, ngumpul semua di satu kamar. Udah gitu, karena kita penasaran kan si mas-mas itu dia ngapain, kita sedikit-sedikit ngintip tuh, kita buka pintu dikit, kita lihat si mas-mas itu di tengah rumah lagi ngapain. Dan kelihatan si mas-mas itu lagi kayak ngobrol gitu, tapi suaranya kecil banget, nggak jelas, nggak kedengeran lagi ngobrolin apa gitu. Tapi yang jelas ada kayak suara masnya lagi ngomong gitu. Nah, selesai mas-masnya ngobrol sama entah makhluk apa gitu ya, kita semua disuruh ngumpul di tengah rumah. Itu masih siang-siang juga ya. Jadi kita ngumpul di tengah rumah, kita nanya dong ke masnya, ada apa sih mas sebenarnya gitu. Terus si masnya langsung, kalian pernah main jelangkung ya, kata masnya. Oh, kita kaget kan, enggak gitu kan, kita bikin jelangkungnya aja nggak bisa gitu kan ya, cara manggilnya juga nggak bisa gitu kan. Enggak, beneran, kata masnya. Udah ngaku aja kalau ada di antara kalian yang pernah main jelangkung. Kita sampai yang sumpah-sumpahan dong, nggak ada di antara kita yang pernah main jelangkung. Terus masnya kan jadi heran ya, kata masnya, soalnya mereka bilang ke aku. Wah, langsung kan, mereka berarti banyak dong gitu kan ya, nggak cuma satu dong makhluknya gitu. Mereka bilangnya gitu, mereka bilang ke aku katanya, mereka kesini itu karena diundang kalian. Oh, kita kaget kan, ngundang gitu kan, kapan kita ngundang begituan gitu ya, ngerti juga enggak gitu. Iya, katanya mereka itu sebenarnya penghuni belakang rumah ini. Jadi belakang kosan aku itu kayak kebun-kebun, tapi itu masih ada di lingkungan kampus, jadi tepat di belakang kampus, tapi kebun-kebunnya. Nah, mereka itu ya penghuni kebun-kebun itu yang semua keundang masuk ke dalam kosan aku karena diundang sama kita katanya. Kita bingung kan, kita nggak ngerti kan ya kapan ngundangnya, dan kita mikirin bareng-bareng, itu sama sekali nggak habis pikir gitu ya, apa yang ngundang mereka apa gitu. Kita mantra juga nggak bisa, apa-apa juga nggak bisa gitu. Akhirnya ada salah satu dari kita yang nanya kan ke masnya, mas emang yang bisa manggil kayak gituan tuh apa aja sih gitu, kita nggak pernah loh main jelangkung. Akhirnya si mas-mas itu ngejelasin gitu ya, yang bisa manggil mereka itu ya jelangkung, terus menyan, terus mantra-mantra, terus dupa, dia bilang. Kita beberapa detik kemudian gitu ya, langsung pada tek, hah, dupa. Kayaknya kita pernah deh megang begituan gitu kan. Oh, akhirnya ribut, jangan dupa yang waktu itu gitu. Terus kita konsul kan ke emasnya gitu, jadi dulu mas kita pernah begini, kita ceritain lah pengalaman yang tadi aku udah ceritain gitu ya, tentang kita mainan dupa. Nah itu kata masnya, itu penyebabnya gitu ya, nggak ada dupa buat aromaterapi katanya. Dimana-mana dupa itu emang dibikin wangi-wanginya nih emang buat kayak gitu kan. Wah, kita langsung bisa menyimpulkan gitu ya, ternyata sumber masalahnya itu adalah dupa yang waktu itu kita bakar rame-rame, wanginya kita nikmati bersama-sama, dan asapnya kita main-mainin ke seluruh ruangan gitu ya. Ternyata itulah yang bikin makhluk-makhluk itu datang ke kosan kita. Tapi ya si mas itu juga nggak bisa nolongin kita juga, ngusir juga nggak bisa, karena gimana ngusirnya gitu kan. Ya udah, akhirnya begitu dan selalu begitu. Kita nggak tahan kan, tapi mau gak mau kita harus bertahan 1 tahun di sana sampai masa kosan kita habis. Jangan bayarkan setahun ya, jadi ya kita ngabisin itu dulu lah, karena nggak mungkin kita pindah terus kita minta uang kosan lagi ke orang tua, kan kasihan kan. Ya udah, kita mencoba bertahan di kosan itu selama 1 tahun dengan berbagai kesabaran dan ketakutan luar biasa setiap malam. Nah, setelah tahun depannya pas kosannya habis, kita pindah semua, nggak ada yang bertahan. Terus apakah hilang gangguannya? Sampai terakhir kita pindah kosan, gangguan itu belum hilang. Nggak tahu deh ya selanjutnya gimana, karena kita nggak ada yang terus tinggal di situ, ya kita nggak tahu kelanjutannya gimana. Itu aja sih ceritanya, pengalaman kosan aku yang berasa main film horor ya. Tiap malam kita kayak yang dikejar-kejar sama cerita horor gitu. Itu aja ya, semoga pengalaman buat kalian juga jangan coba-coba main hal-hal yang aneh-aneh, takutnya itu malah mengganggu kalian sendiri, dan itu rasanya nggak enak banget.
Oke ya, sampai ketemu lagi kalau aku punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.